Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas D, kami ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang kita buat kemarin. Saya Ahmad Zulfikar Fauzi dan teman saya ada Zidan Faktul Abror, ada Muhammad Agung Setiaji. Kita membahas tentang COVID. Pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendali intern yang memadai. Semua aset yang dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Lalu pengertian COVID. COVID sendiri adalah tools yang dapat digunakan untuk audit sistem informasi. Konsep kerangka kerja COVID dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu kriteria informasi. Terima kasih. Saya di sini melanjutkan dari keterangan yang disampaikan Mas Fauzi tadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pertama. Jurnal pertama dari sistem audit informasi yang berkaitan dengan COBIT tata kelola IT pada e-learning Unisnu. Pengelolaan ini berada pada UPT Pusat Data dan IT. UPT Pusat Data dan IT mempunyai wewenang untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan sistem informasi pendukung kegiatan e-learning. Karena di situ kita dapat berinteraksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Akan tetapi, keberadaan e-learning itu patut diaudit agar di keberlanjutan prosesnya bisa berjalan secara efektif. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian tersebut yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Unisnu Jepara dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4.1 khusus pada domain deliver and support, khusus pada domain expert DS3. Yang kedua, hasil tingkat kematangan atau immature level pada implementasi e-learning sudah terukur dan terintegrasi atas proses yang berlangsung analisa gap antara kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6. Dengan rekomendasi pembukaannya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan diberikan pelatihan sosial yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Jadi kesimpulannya yang kedua ini menjelaskan tentang betapa pentingnya keamanan dari e-learning tersebut dan menggunakan framework COBIT 4.1. Ya, saya akan lanjutkan pada Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Zidan sebelumnya, yaitu yang selanjutnya yaitu analisis keamanan informasi data center yang menggunakan COVID-5. Informasi security keamanan informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integrasi, ketersediaan aset informasi, baik dalam penyimpanan, pengolahan, atau transmisi. Hal ini dicapai melalui penerapan kebijakan. Dalam keamanan informasi saat ini telah berkembang menjadi 3 konsep utama yang menjadi standar utama, yaitu industri keamanan yang disebut dengan CIA Treasure, yaitu 1. Confidentiality, yang merupakan usaha menjaga informasi dari pihak yang tidak berhak mengakses. Confidentiality biasanya berhubungan dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. Kesimpulannya dari analisis keamanan informasi data center menggunakan COVID-5 yang saya jelaskan tadi, berdasarkan
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada proses AP013 mengelola keamanan informasi dan DSS05 mengelola layanan keamanan. Diketahui tingkatan kapabilitas saat ini berada pada level 2 manajer. Layanan keamanan diketahui tingkat kapasitas saat ini berada pada level 2 dengan nilai kapabilitas masing-masing 1,54 dan 1,70, yaitu proses telah dijalankan, dikontrol, dikelola dengan monitor yang direncanakan berdasarkan dengan rencana kerja organisasi. Untuk hasilnya dilaporkan pada laporan akuntabilitas organisasi dan disesuaikan sesuai dengan visi dan misi. Setelah melakukan analisa keamanan informasi data center tabel 4 dan 5 pada proses AP013 mengelola keamanan informasi dan DSS05 mengelola layanan keamanan, diketahui tingkat kapabilitas saat ini berada pada level 2 manage proses, maka ditetap nilai kapabilitas yang harus dicapai saja berada di level 3. Sekian itu yang terakhir dan penutup. Maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata-kata. Kami dari kelompok 4 yang bertiga orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.